Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sriwijaya, sampai jumpa kembali di Sriwijaya Podcast. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam semangat juang prajurit Sriwijaya. Baik sahabat podcast, sekarang coba bayangkan sejenak. Berdiri tegap menggunakan seragam loreng, mengucapkan sumpah prajurit dan mengabdi bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk negara dan bangsa. Nah, kalau dalam hati sahabat podcast terlintas suatu hari nanti saya mau menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, maka podcast kita kali ini tepat sekali untuk sahabat podcast Sriwijaya semua. Baik, kembali lagi di Sriwijaya Podcast, di ruangan yang penuh informasi dan menginspirasi, menghadirkan kisah-kisah prajurit yang hebat dan insan-insan berprestasi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas informasi penting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, yaitu penerimaan calon bintara prajurit karir TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun anggaran 2026 di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Nah, podcast ini hadir sebagai sarana resmi agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas, akurat, dan transparan mengenai proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, telah hadir bersama kita Pabandia Rendia Gaspersdam 2 Sriwijaya, Bapak Letkol Infantri An Herwandi SE. Izin Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri sejenak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Untuk nama An Herwandi, untuk pangkat dan korp kami Letnan Kolonel Infantri. Untuk jabatan definitif kami sebagai Pabandia Rendia Gaspersdam 2 Sriwijaya. Kemudian jabatan kami dalam kepanitiaan penerimaan caba dan catam gelombang 1 tahun anggaran 2026 adalah sebagai sekretaris. Baik. Terima kasih. Siap Bapak. Sudah berapa lama Bapak menjabat di Kodam 2 Sriwijaya Bapak? Mungkin ada kisah-kisah menarik di Palembang. Untuk di Spersdam ini sebelumnya kami pernah menduduki jabatan di staf Sahlur Spersdam 2 Sriwijaya kurang lebih selama 8 bulan. Selanjutnya kami diarahkan untuk ke jabatan Pabandia Rendia Gaspersdam 2, di mana kegiatan kami di sini salah satunya adalah mengurusi tentang penerimaan baik bintara maupun tamtama. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, TNI Angkatan Darat kan memiliki sekolah SMA di bawah naungan Yayasan Kartika, izin Bapak. Nah, ada tidak prioritas untuk anak-anak yang lulus dari sekolah Kartika menjadi seorang tentara? Jadi khususnya untuk Kodam di wilayah Kodam 2 Sriwijaya ini, untuk SMA Kartika memang belum ada. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan ada mungkin dari SMA Kartika lulusan dari wilayah lain yang mendaftar di sini, dan dalam hal ini yang bersangkutan ada relaksasi atau mungkin kelonggaran di mana yang bersangkutan ini, yang lulusan SMA Kartika ini, itu bisa atau mungkin mengikuti kegiatan sampai dengan sidang selama tidak memiliki masalah di aspek kesehatan, dalam ini yang membahayakan. Namun terpilih atau tidaknya di kegiatan sidang ini itu tetap berlaku sama, dalam artian
sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan berdasarkan Renlak Giat yang ada. Demikian. Siap Bapak. Nah, kalau jawabannya pun ada, sahabat podcast mungkin yang mau masuk atau bergabung di sekolah Yayasan Kartika bisa izin Bapak. Nah, tapi kalaupun nggak mesti harus sekolah Kartika izin Bapak, dari SMA, SMK umum saja bisa izin Bapak. Bisa. Dari paket C bisa kan Bapak izin? Bisa. Siap. Nah, sahabat Sriwijaya, jadi gunakanlah kesempatan yang ada sekarang ini, segera daftarkan diri dan ikuti seleksi penerimaan Caba dan Cata Bapak izin. Ya. Tahun anggaran 2000 sudah mulai buka izin Bapak sekarang. Sudah Siap. mulai, pendaftaran sudah mulai dibuka untuk pendaftaran online. Caba itu terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 28 Januari tahun 2026. Kemudian untuk Cata, calon tamtama, pendaftaran online terhitung mulai tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun 2026. Adapun untuk kegiatan validasi atau daftar ulang untuk Caba itu terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 31 Januari. Kemudian untuk Catam itu kegiatan validasi atau daftar ulang dilaksanakan tanggal 15 Januari sampai dengan 8 Februari tahun 2026. Adapun tempat pelaksanaan untuk daftar online maupun validasi itu dibagi dua tempat, di mana untuk wilayah Korem 044 Gapo dan Kodim 0418 Palembang itu melaksanakan pendaftaran online maupun kegiatan validasi di Agendam 2 Sriwijaya. Kemudian untuk wilayah Korem Gaya itu melaksanakan kegiatan pendaftaran online maupun validasi dilaksanakan di Agenrem 045 Gaya. Demikian. Baik Bapak izin Bapak mengenai rekrutmen TNI izin. Apa tujuan penerimaan TNI itu sendiri izin Bapak? Baik, untuk rekrutmen ini itu adalah proses keberlanjutan untuk regenerasi dari organisasi yang sudah ada. Jadi dalam hal ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk pemenuhan dari satuan-satuan yang baru. Dalam hal ini kita tahu semua untuk TNI Angkatan Darat khususnya sementara membentuk satuan-satuan seperti Yonif TV. Siap, Batalion Pembangunan Ya, ya Pak. Batalion Pembangunan, Teritorial Pembangunan. Demikian. Siap Bapak. Jadi intinya penerimaan ini bertujuan untuk menyiapkan prajurit yang profesional, Betul. Bapak, berkarakter, sabta marga, serta kemampuan fisik mental yang kuat dan intelektual yang memadai guna untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Betul. Bapak. Nah, sahabat Sriwijaya pasti bertanya-tanya izin Bapak, berapa kuotanya, misalnya berapa sih yang diterima di Kodam 2 ini pendaftarannya, Cata maupun Caba izin Bapak. Bagaimana animo masyarakat khususnya di wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya dengan adanya penerimaan ini izin. Baik, terima kasih untuk animo di wilayah Kodam 2 Sriwijaya ini. Animo online sampai dengan tanggal 21 Januari itu tercatat untuk Caba di angka 1.923 orang. Kemudian untuk Cata itu tercatat di angka 2.266 orang. Adapun yang tervalidasi yang sudah melaksanakan daftar ulang dalam hal ini untuk Caba itu di angka 249 orang, dan untuk Cata yang tervalidasi sampai dengan tanggal 21 kemarin itu di angka 426 orang.
Jadi di sini perlu saya tekankan kepada seluruh adik-adik atau calon yang mendaftar itu agar segera melaksanakan daftar ulang atau validasi di Agendam 2 Sriwijaya untuk wilayah Korem 044 Gapo dan Kodim 0418 Palembang, dan di Agenrem 045 Gaya untuk wilayah Korem 045 Gaya, dalam hal ini wilayah Bangka dan Belitung. Demikian. Siap Bapak, berarti banyak sekali sudah yang daftar ya Bapak izin. Ya. Siap. Berarti putra daerah di wilayah Kodam 2 Sriwijaya berarti sangat antusias sekali Bapak izin untuk mengabdikan dirinya sebagai Ya. tentara izin. Siap. Mohon izin Bapak, mungkin dalam penerimaan ini apa proyeksinya Bapak izin? Baik, terima kasih. Untuk proyeksi ke depan, penerimaan caba maupun cata gelombang 1 tahun anggaran 2026 ini adalah membantu program pemerintah, dalam hal ini untuk mewujudkan ketahanan wilayah maupun ketahanan pangan di seluruh daerah di setiap kabupaten di Indonesia ini. Demikian. Siap Bapak. Nah sahabat Sriwijaya, jadi dalam penerimaan ini sekarang Tamtama sudah dulu 2 gelombang izin Bapak. Sekarang udah 3 Bapak izin. Ya. 3 gelombang. Rencananya untuk tahun anggaran 2026 akan ada penerimaan 3 gelombang, baik Bintara maupun Tamtama. Bintara juga izin Bapak. Iya. Karena kemarin 2 baru ya Bapak izin. Ya, tahun kemarin 2 gelombang untuk Bintara, 3 gelombang untuk calon Tamtama. Banyak juga ya Bapak izin. Ya. Siap. Bagaimana caranya bisa mendaftar menjadi seseorang tentara izin Bapak? Ya. Jadi persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI itu sangat mudah. Ya. Pada dasarnya dia memiliki administrasi yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang sudah dicantumkan di Renakgiat, kemudian memiliki aspek kesehatan yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, kemudian dari sisi jasmani dia memenuhi syarat dalam hal ini sesuai dengan standar yang ditentukan, kemudian tambahannya itu ada dari aspek psikologi maupun mental ideologi. Dalam hal ini keempat aspek itu harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian. Nah sahabat Sriwijaya, jadi jika ingin bergabung ke TNI Angkatan Darat bisa diakses melalui websitenya di rekrutmen tni.mil.id atau berita pengumuman Bintara Angkatan Darat untuk secaba maupun secata. Selanjutnya bisa ikuti instruksi dari websitenya. Di sana biasanya tertera persyaratan, jadwal, pengumuman dan lain-lain sebagainya. Mohon izin Bapak, syarat-syarat untuk mendaftar seorang prajurit baik caba maupun Tamtama, apakah ada perbedaan atau gimana izin Bapak? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat podcast. Baik, terima kasih. Untuk persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang calon Bintara maupun calon Tamtama ini, untuk calon Bintara itu ada kebijakan dari sisi umur, di mana untuk sebelumnya itu umur dibatasi sampai dengan 22 tahun. Siap, betul Pak. Nah, untuk sekarang ada kelonggaran untuk umur baik calon Bintara maupun calon Tamtama itu sampai dengan 24 tahun. Kemudian tinggi badan. Untuk tinggi badan ini ada kelonggaran untuk calon Tamtama, di mana sebelumnya itu 163 cm, tapi dalam hal ini untuk sekarang tinggi badan dibatasi sampai dengan 158 cm. Untuk calon Bintara itu tetap
163 cm. Kemudian adapun persyaratan-persyaratan yang lain itu sudah dicantumkan di website pendaftaran, tinggal nanti dilihat saja oleh masing-masing calon. Selain itu, tambahan mungkin untuk calon yang dinyatakan lulus namun dia mengundurkan diri, itu dikenakan denda mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara sampai dengan 10 kali lipat. Jadi untuk adik-adik atau calon-calon yang mendaftar, yakinkan niat dan tekad sudah bulat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jangan sampai sudah dinyatakan lulus mengundurkan diri. Sangat rugi sekali Bapak Ijin. Ya. Sudah lulus mengundurkan Ya. diri. Itu masih ada yang demikian. Siap. Ini ditekankan dalam persyaratan ini, salah satunya apabila sudah melaksanakan kegiatan Rikoji dan dinyatakan lulus, kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri, ya, resikonya mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara itu sampai dengan 10 kali lipat. Demikian. Siap Bapak Ijin. Nah, ini yang sangat penting untuk masyarakat sahabat Sriwijaya semuanya. Apakah dalam proses rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Darat ini ada dipungut biaya izin, Pak? Baik, terima kasih. Dalam hal ini, untuk kegiatan dari mulai pendaftaran sampai dengan pengumuman kelulusan itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Dalam artian gratis. Karena semua pembiayaan maupun anggaran itu sepenuhnya didukung oleh negara. Kemudian adapun pesan dari Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, selama kegiatan penerimaan ini dihimbau kepada calon maupun orang tua calon agar tidak mempercayai pihak-pihak manapun yang menjanjikan kelulusan. Yakin kepada kemampuan diri sendiri, kepada persiapan yang sudah adik-adik lakukan selama beberapa waktu terakhir. Di samping itu juga perlu kami sampaikan berdasarkan petunjuk dan arahan dari Pangdam 2 Sriwijaya selaku penanggung jawab kegiatan penerimaan Caba dan Cata gelombang 1 tahun anggaran 2026 ini, serta arahan dari Aspes Kasdam 2 Sriwijaya, di mana dalam hal ini ditekankan kepada seluruh calon dan orang tua calon atau wali agar tidak terpengaruh dan mudah percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan memberikan imbalan. Yakinkan calon percaya pada kemampuan diri sendiri. Tetap semangat dan laksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengujian yang diatur oleh panitia dengan penuh rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dari masing-masing calon. Demikian. Siap. Nah, jadi sahabat Sriwijaya, selama rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser apapun, dan semua anggaran rekrutmen dari awal sampai akhir rekrutmen itu didukung oleh pemerintah. Ya. Izin Bapak. Nah, maka dari itu kita tekankan lagi kepada orang tua dan calon peserta rekrutmen untuk percaya pada diri sendiri, tidak percaya dengan pihak manapun, izin percaya akan kekuatan diri sendiri. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Pabandia Rendiaga tadi, siapkan fisik dan mental, dan jangan lupa minta restu dan dukungan dari orang tua. Nah, terima kasih Bapak Pabandia Rendiaga atas waktu dan pencerahannya. Ya, sama-sama. Nah, sahabat podcast, itu tadi perbincangan kita mengenai penerimaan calon bintara maupun tantama TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2026 di wilayah Kodam 2 Sriwijaya.
Dan semoga podcast ini bisa menambah wawasan tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Dan sekali lagi, selama proses penerimaan izin Bapak tidak dipungut biaya sepeser apapun. Ya, gratis. Gratis. Nah, terima kasih telah menyaksikan Sriwijaya Podcast bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan terus menginspirasi. Salam hormat, Sriwijaya.